Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang ada di sini, saya sendiri maupun kalian yang ada di kampus atau di luar sana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza. Saya adalah dosen akuntansi keuangan di Stay Bina Muda yang ada di Cicalengka, Bandung. Untuk kali ini saya akan mengajar dan mengulas tentang suatu akuntansi keuangan. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya saya mengupas lebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan akuntansi keuangan. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar mengenai apa sih akuntansi. Bagaimana cara menyajikan akuntansi. Akuntansi adalah, kalau misalkan teman-teman yang tahu nih, akuntansi itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan akuntansi? Akuntansi itu adalah suatu proses. Jadi ada siklusnya. Proses apa? Yaitu proses mencatat. Apa yang dicatat? Yang kita itu apa? Berarti bukti transaksi. Bukti transaksi itu banyak contohnya. Salah satunya adalah misalkan berupa nota penjualan, terus ada nota pembelian, udah gitu ada misalkan rekapan perlengkapan. Itu dijadikan catatan untuk membuat suatu laporan akuntansi. Setelah itu ada apa lagi? Ada yang namanya proses pengklasifikasian. Jadi yang namanya laporan keuangan dalam mengklasifikasi itu harus berurutan sesuai dengan pos-posnya. Kalau misalkan kita berkaca dengan apa sih laporan keuangan, contohlah kita ambil misalkan neraca. Di dalam sebuah neraca itu kan ada yang disebut dengan aset. Yang kedua ada yang disebut dengan liability. Yang ketiga ada yang disebut dengan ekuitas. Nah, berarti apa? Ada kolom aktiva, ada kolom pasiva. Berarti kalau kolom aktiva itu adalah yang menambah keuangan yang berada di debit. Kalau kolom pasiva seperti liability, seperti ekuitas itu adalah sebagai faktor pengurang dalam laporan keuangan. Nah, untuk aset atau aktiva, aset terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ada aset lancar. Yang kedua ada aset tidak lancar atau harta lancar atau harta tetap. Begitu di kolom pasif Pak, ada yang disebut dengan hutang. Hutang apa sih hutang itu? Ada yang disebut dengan hutang usaha. Ada yang disebut dengan hutang pinjaman ke bank, itu termasuk kepada kolom liability. Dalam kolom ekuitas itu ada dua. Satu adalah modal. Yang kedua adalah preferred. Apa sih preferred? Preferred itu adalah bagian daripada penarikan tunai yang dilakukan oleh pengelola modal. Atau ada juga disebut dengan retained earning atau laba ditahan. Nah, kolom antara aktiva dengan pasiva itu harus balance. Nanti antara di debit dan di kredit nilainya harus sama. Nah, setelah itu ada yang disebut dengan penggolongan. Penggolongan akuntansi, kalau misalkan teman-teman pengen bisa mempelajari akuntansi lebih lanjut, itu step-stepnya harus dipelajari dengan baik gitu kan. Nah, untuk apa sih akuntansi ini? Untuk melaporkan apa? Data yang berupa laporan keuangan. Nah, laporan keuangan untuk siapa? Pastinya adalah untuk pihak internal dan pihak eksternal. Nah, jadi laporan keuangan berfungsi untuk satu, sebagai laporan yang akan diterima informasinya kepada pihak internal, yaitu apa? Satu ada manajemen, kedua itu ada karyawan, ketiga ada auditor atau pihak-pihak internal yang memerlukan laporan keuangan. Selain itu, tadi kan ada pihak eksternal. Berarti apa? Pihak luar. Pihak luar juga memerlukan apa yang laporan keuangan itu untuk apa gitu kan. Yang pertama misalkan untuk investor. Berarti taruhlah misalkan pemegang saham. Pemegang saham yang pertama pemegang saham. Pemegang saham itu memerlukan laporan keuangan untuk digunakan sebagai apa? Pembagian dividen. Nah, terus yang kedua untuk investor. Nah, investor ingin mengetahui laporan keuangan, tentunya untuk apa? Untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak.
Kalau perusahaannya misalkan sehat, otomatis investor akan lebih yakin menanamkan modalnya. Ketiga, laporan keuangan itu bermanfaat dan berfungsi untuk seorang kreditur. Kreditur itu bisa berupa lembaga keuangan, bisa berupa bank. Nah, apa sih fungsinya? Untuk mengetahui apakah kondisi perusahaan dalam keadaan laba atau rugi. Nah, berarti memastikan mengambil keputusan disetujui atau tidaknya si perusahaan yang akan berkenan dengan seorang kreditur atau lembaga keuangan. Yang keempat atau yang terakhir itu adalah pemerintah. Pemerintah untuk apa? Pemerintah adalah dalam mendapatkan laporan keuangan, memperoleh laporan keuangan itu digunakan untuk menganalisa atau melakukan perhitungan pajak. Atau yang terakhir adalah untuk menggunakan data statistik. Itu adalah fungsi-fungsi laporan keuangan. Nah, kalau kita simpulkan, berarti apa akuntansi? Akuntansi adalah suatu proses. Akuntansi adalah suatu seni dalam mencatat, mengklasifikasikan, menggolongkan suatu laporan berupa data keuangan untuk disajikan kepada pihak internal dan pihak eksternal sebagai apa? Sebagai langkah dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, tentunya gini teman-teman, kalau teman-teman pengen mempelajari suatu akuntansi keuangan, teman-teman harus bisa membuat dan memahami siklus akuntansi yang baik. Nah, yang pertama apa siklusnya? Yang pertama kita harus menggunakan, harus mengelompokkan, harus mengumpulkan apa yang disebut dengan bukti transaksi. Nah, jadi siklus pertama untuk membuat laporan keuangan apa? Bukti transaksi. Bukti transaksi berupa apa tadi? Ada nota penjualan. Terus ada apa lagi? Ada nota pembelian. Itu digunakan sebagai langkah awal dalam menentukan jurnal. Nah, bukti transaksi semua dikumpulkan itu akan menjadi langkah kedua. Apa langkah keduanya? Berupa jurnal. Berarti apa? Adanya jurnal umum. Misalkan contoh gini, dalam suatu perusahaan, kalau kita misalkan perusahaan X yang bergerak di bidang dagang, di situ ada misalkan pembelian perlengkapan yang akan digunakan oleh perusahaan sebesar 10 juta. Nah, berarti apa jurnalnya? Perlengkapan bertambah di debit. Begitu apa? Kas berkurang di kredit. Berapa jumlahnya? Sama, 10 juta di debit berupa perlengkapan, 10 juta di kredit berupa kas. Kenapa kok kasnya ada di kredit? Karena kas berkurang. Sedangkan aset perusahaan itu bertambah. Ya. Postingnya di mana kalau dalam neraca? Itu adanya di kolom aktiva karena merupakan aset. Nah, setelah teman-teman membuat jurnal ini nanti teman-teman akan split, akan pecahkan, akan sebarkan ke dalam buku besar. Apa sih buku besar? Buku besar ledger itu adalah nanti ketika teman-teman sudah menyusun sebuah jurnal yang didapat dari transaksi, bukti transaksi, diposkan mana yang termasuk ke dalam kas. Semua jurnal dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 itu dirangkum yang termasuk dalam kolom kas, baik itu debit, baik itu kredit, masukkan ke ledger atau buku besar. Nah, semua transaksi mulai dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, utang, itu semua teman-teman masukkan ke dalam buku besar, terpisah. Nah, setelah dapat buku besar, sebetulnya bisa nih, buku besar ini langsung lari ke laporan keuangan seperti neraca, laba rugi. Cuman kadang kalau misalkan kita tidak menggunakan tahapan yang ketiga itu berupa apa? Neraca, yang keempat berupa neraca saldo, itu akan tingkat resiko kekeliruan itu akan lebih tinggi. Kenapa? Karena dengan neraca saldo memudahkan kita untuk memposting ke dalam laporan keuangan. Jadi apa? Yang pertama adalah bukti transaksi. Bukti transaksi oke. Yang kedua apa? Jurnal umum, ya kan? Nanti di jurnal teman-teman tuh setiap transaksinya. Yang ketiga tadi setelah jurnal apa? Adanya posting ke dalam buku besar. Yang keempat itu setelah itu ada namanya neraca saldo. Jadi dari semua yang ada di dalam buku besar dimasukkan pos-pos-posnya, setelah itu baru membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan
dibuat laporan ada berapa? Ada laporan neraca. Yang kedua ada laba rugi. Yang ketiga ada apa? Perubahan ekuitas. Yang keempat adalah laporan arus kas. Yang terakhir apa siklusnya? Terakhir adalah jurnal penutup. Nah, jika terjadi kekeliruan, ada yang disebut dengan jurnal koreksi atau jurnal pembalik. Nah, itu yang disebut dengan siklus dalam akuntansi keuangan. Nah, di samping kita mempelajari siklus, teman-teman juga nanti harus mengenal persamaan akuntansi. Apa sih persamaan akuntansi? Persamaan akuntansi itu harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, kok utang masuk ke dalam harta? Betul. Utang dalam harta itu adalah harta yang memang bukan milik kita atau yang sifatnya itu bisa jadi kredit atau orang lain yang memberikan pinjaman ke kita. Itu harta, cuma harta yang bersifatnya bukan dikeluarkan dari sumber modal gitu kan. Jadi apa? Harta sama dengan utang plus modal. Kan tadi kan sudah jelaskan ya mengenai tentang persamaan akuntansi. Apa tadi persamaan akuntansi itu? Yang pertama adalah harta sama dengan hutang atau kewajiban ditambah dengan modal. Dari awal tadi saya menjelaskan juga, harta itu apa sih? Berarti yang berupa aset. Aset kan sudah jelas ya. Aset atau harta terbagi menjadi dua komponen. Harta lancar dan harta tetap. Ya. Terus poin tadi harta sama dengan utang plus modal. Utang berarti adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Kalau kita posting, hutang bertambah di mana? Hutang bertambah di kredit. Apa bedanya hutang dengan beban? Kalau hutang itu bertambah di kredit, kalau beban bertambah di debit. Kalau pendapatan itu kalau kita posting itu pendapatan bertambah di kredit. Berarti kalau beban bertambah di debit. Sama halnya dengan modal dan free float. Kalau modal itu bertambah di kredit, sedangkan free float bertambah di debit. Ya, tadi kan jelas harta sudah dijelaskan terbagi menjadi dua. Terus utang, tadi modal juga sudah dijelaskan. Berarti apa? Secara persamaan akuntansi teman-teman sudah mengetahui. Persamaan jelas ya. Harta sama dengan utang plus modal. Nah, yang terakhir apa? Sebagai acuan kita, sebagai dasar kita untuk melakukan akuntansi ke depannya, teman-teman harus mengenal, harus bisa memposting akuntansi dengan baik. Apa? Jangan sampai teman-teman memposting harusnya di debit, diposting di kredit. Misalkan apa? Teman-teman membeli perlengkapan. Teman-teman membeli perlengkapan, berarti postingnya apa? Perlengkapan bertambah di debit. Kas berkurang di kredit. Jangan sampai salah, kas berkurang di debit gitu kan, perlengkapan bertambah di kredit. Nah itu nanti akan salah posting-postingnya. Jadi apa, teman-teman harus bisa mengenal posting-posting akuntansi dengan baik. Saya akan menjelaskan lebih singkat karena apa, kalau misalkan di dalam sebuah neraca itu kan ada ya aset, berarti apa, harta terbagi menjadi kas jika bertambah itu harus disimpan di mana? Disimpan di debit. Piutang bertambah di mana? Di debit. Perlengkapan bertambah di mana? Di debit. Ya kan? Terus adalah apa lagi? Peralatan bertambah di debit. Nah, untuk kolom aktiva lancar itu. Kalau aktiva tidak lancar atau aset tetap itu ada, misalkan ada mobil, ada tanah, apalagi ada gedung. Nah, misalkan poin tanah itu bertambah di debit. Namun kalau misalkan tanah itu kan tidak ada akumulasi, ya kan? Terus yang kedua ada mobil bertambah di mana? Bertambah di debit. Kalau mobil kan ada penyusutan, misalnya 5 tahun yang residunya. Berarti apa? Ada yang namanya akumulasi depresiasi. Nah, akumulasi depresiasi teman-teman harus memposting jangan di debit. Walaupun dia kolom harta, kolom aset, teman-teman harus mempostingnya itu di kredit. Apa? Karena sebagai pengurang nilai residu. Kalau bangunan pertama di mana? Jelas di debit, ya kan? Terus apalagi selain bangunan ada apa lagi? Misalkan ada gedung itu juga pertama di kredit. Jadi
Untuk kolom pas aktiva aset itu yang berkurang yang satu apa? Akumulasi depresiasi itu berkurangnya di kredit ya, gitu kan. Terus di kolom hutang, berarti liability. Liability tadi jelas ya. Hutang usaha bertambah di kredit, ya kan? Terus untuk kolom modal, modal ada dua, modal sama prefer. Modal bertambah di coba. Kalau modal bertambah di kredit, kalau prefer bertambah di debit. Nah, oke, tadi saya jelaskan teman-teman jadi harus bisa memposting akun dengan baik. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Nanti teman-teman untuk step selanjutnya kita pelajari tentang apa sih, bagaimana cara membuat arus kas dengan baik, bagaimana cara membuat perubahan ekuitas di dalam perusahaan dagang, perusahaan jasa, nanti membuat laporan keuangan di dalam perusahaan dagang dan perusahaan jasa untuk sesi berikutnya. Maka untuk itu teman-teman bisa simpulkan apa yang saya telah paparkan.